Penjelasan kali ini akan berkisar tentang bagaimana sebaiknya kita memulai penelitian kebijakan publik. Nah, tadi dalam edisi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa mereframe sebuah isu, memilih sebuah isu, memulai dengan pertanyaan what, how, why, when, to what extent, and in whose opinions. Nah, sekarang kita mulai masuk pada tataran teknisnya. Bagaimana kita seharusnya memulai? Satu, tentukan dulu ruang lingkup atau lokus di mana kita ingin mengkaji. Nah, artinya ini akan berbicara pada seberapa besar data yang akan dibutuhkan oleh seorang peneliti kebijakan saat dia memulai meneliti kebijakan. Yang kedua adalah regulasi apa, seberapa masif dampak regulasi ini bicara terkait dengan seberapa masif juga program ini telah berjalan. Jadi tentukan dulu apakah perundangan, regulasi atau apapun yang kita pilih ya, Perda, Perpres, PP, Perdes kalau perlu. Tapi yang jelas adalah yang perlu digarisbawahi menurut saya adalah bagaimana kita juga bisa menentukan garis batas atau batasan penelitian kita. Jadi sebelumnya coba browse sebanyak mungkin. Pada saat kita menentukan sebuah tema, ini sudah mencakup perundangan apa saja, apakah regulasi berjalan atau memang permasalahan yang memang baru berangkat dari masalah publik untuk naik kepada masalah kebijakan. Nah, ini sahabat sorotan Riswanda, kita tidak bisa langsung saja memilih, tapi kemudian tentukan juga atau batasi diri dengan seberapa besar kapasitas peneliti di sini untuk meneruskan penelitian ini. Kapasitas itu bisa diukur dari semisal, pada saat kita bicara perda, artinya ini kan ada perda provinsi, kabupaten, kota, atau bahkan lingkup desa. Nah, ini yang disebut dengan sederhana dengan ruang lingkup. Yang kedua, tentukan pendekatan apa yang kita pilih. Pendekatan penelitian kan secara umum bisa dikatakan apakah kuantitatif, kualitatif, atau gabungan keduanya atau mixed method. Nah, bagi sahabat yang memang saat ini berada di tahapan skripsi, tentunya lebih baik memilih satu di antara keduanya, kuantitatif atau kualitatif. Tapi bagi mereka yang sudah ada di level pasca sarjana, mungkin bisa mencoba untuk mixed method. Karena kenapa? Ini membutuhkan data, waktu, ruang, kesempatan, dan effort yang lebih besar. Nah, yang tips langkah selanjutnya secara singkat bisa kita katakan bahwa penelitian kebijakan tentunya berbeda dengan pada saat kita mengolah opini yang ada di masif data ya, atau big data, atau opini yang beredar di dunia maya. Artinya data primer dibutuhkan. Seperti apa kita akan menentukan sumber data kita? Apakah orang secara wawancara langsung, atau apakah kita sendiri sudah memiliki background data sekunder atau data yang berasal dari laporan dinas, data yang berasal dari laporan NGO, atau data yang memang misalnya berasal dari data si peneliti sendiri yang sebelumnya disebut dengan preliminary research atau riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, ini merupakan sebuah tips praktis bagaimana kita bisa memulai menjadi peneliti kebijakan. Sekian, nanti kita lanjut lagi dengan upaya teknis lainnya. Terima kasih.